Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapat keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mali. May yahdihillahu fala mudilla wa la yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami berlindung kepada Allah dari amal-amal yang buruk. Dan kami mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah memberi petunjuk dalam segala perbuatan kita, tetap dalam koridor iman dan takwa. Allahumma amin. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir akhir zaman, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam, syariat Islam untuk alam jin dan manusia. Begitulah yang diberitakan dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pasti. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, ucapan Allah yang disebut firman Allah. Kitab suci Al-Quran itu pasti benar, tidak ada salahnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tidak diragukan lagi isinya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, yaitu tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah yang disebut syariat Islam. Manusia adalah wakil Allah untuk menyebarkan keadilan di muka bumi ini berdasarkan hukum-hukum Allah yang disebut syariat Islam. Tapi sayangnya belum semua makhluk yang bernama jin dan manusia meyakininya. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada lagi orang yang terzalimi, tidak ada lagi orang yang disakiti, tidak ada lagi peperangan di muka bumi ini. Kalau sekarang masih ada perang, masya Allah, tolong hentikan ya saudaraku, bahwa kita semua dulunya adalah satu umat, satu keluarga. Kita semua adalah satu keturunan Nabi, nggak tanggung-tanggung, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Karena saking panjangnya waktu,
jenjang waktu, luasnya dunia untuk ukuran manusia. Padahal dunia ini kalau dibandingkan, bumi ini kalau dibandingkan dengan benda-benda ciptaan Allah yang terapung-apung di jagat raya ini, tidak kelihatan. Debu pun tidak seperti debu masih kelihatan. Kalau bumi dibandingkan dengan luasnya atau besarnya isi jagat raya ini tidak terlihat. Kalau saya dibandingkan dengan bintang, gugusan bintang, galaksi dan gugusan galaksi, Masya Allah, tidak terlihat bumi yang begini luasnya untuk ukuran penjelajah manusia. Mudah-mudahan dengan sedikit filosofi ini kita bisa menyadari bahwa manusia sebetulnya tidak apa-apanya di depan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia itu lupa diri. Alhamdulillah, bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, bangsa yang alhamdulillah sudah Allah beri kemerdekaan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, adalah mutlak. Dalam Al-Quran juga disebutkan setiap jiwa, setiap manusia punya hak untuk hidup layak dan mati layak. Jadi kemerdekaan sebetulnya tidak perlu diumumkan. Semua orang punya hak untuk hidup layak dan meninggal layak, tidak boleh diganggu. Barang siapa yang berani ganggu, nanti Allah akan membalas di yaumil akhir. Silahkan percaya tidak percaya, pasti kita akan mengalami semuanya. Kalau sudah terbukti baru menyesal. Makanya sebelum menyesal, di alam ujian ini kita harus sadar bahwa kita semua adalah saudara. Dulunya satu keluarga. Tolong hentikan perselisihan, hentikan peperangan di muka bumi ini. Toh hidup tidak selamanya, hidup sementara. Nanti kita akan menyesal yang tiada arti karena kita sudah mengalami pengadilan yang seadil-adilnya di yaumil akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebentar lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan yang disebut pesta demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin. Mungkin juga ada pemimpin yang nomor 1, ada pemilihan presiden, ada pemilihan mungkin nanti dari akibat pemilihan ini ada yang jadi menteri, ada yang jadi MPR, DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi lurah, ada yang jadi RW sampai paling tingkat bawah adalah RT. Tapi apapun prosesnya, tolong jangan dijadikan alat untuk perselisihan. Ingat, kita adalah satu bangsa, satu negara, satu tanah air, bangsa Indonesia. Siapapun nanti presidennya, tolong, mohon kita tetap bersatu. Semoga persaingan itu akan menumbuhkan siapa yang akan menebarkan keadilan dan kasih sayang. Insya Allah, apabila semua pemimpin, semua umat manusia
berbuat berdasarkan Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala sesuatu perbuatan yang dilandasi dengan kasih sayang karena takut kepada Allah, insya Allah akan berlaku adil dan baik, tidak mungkin akan menyakiti saudara-saudara kita. Begitulah, hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim saja sudah mampu untuk memimpin, melandasi perbuatan manusia supaya berdasarkan kasih sayang. Seorang pemimpin tidak mungkin akan mengecewakan yang dipimpin selama masih ada rasa kasih sayang. Seorang pengusaha, seorang bos tidak mungkin akan mengecewakan atau menyakiti anak buahnya kalau betul-betul memang mencari ridho Allah berdasarkan kasih sayang. Juga begitu, seorang rakyat biasa, seorang pekerja biasa, karyawan biasa pun tidak akan mengecewakan pemimpinnya atau bosnya apabila perbuatannya berdasarkan kasih sayang. Mudah-mudahan yang masih pada perang Allah beri hidayah, jangan tanggung-tanggung, bisa kembali ke Muslim, mau menerima Allah sebagai Tuhannya, Al-Quran sebagai kitab sucinya, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir di akhir zaman. Demikianlah, sekian dulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bagi manusia dan jin yang membutuhkan. Semoga menjadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah kata, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.